Di tengah Samudra Timur berdiri sebuah gunung suci bernama Gunung Bunga dan buah Huaguoshan. Di puncaknya terdapat sebuah batu besar yang telah menyerap energi matahari dan bulan selama ribuan tahun. Pada suatu hari, batu itu pecah dan melahirkan seekor monyet batu yang langsung hidup layaknya makhluk biasa. Monyet itu pintar, cepat belajar, dan segera menjadi pemimpin bagi kawanan monyet di gunung itu. Dengan kecerdikannya, ia berhasil menemukan sebuah air terjun besar dengan gua di baliknya, yang kemudian dijadikan tempat tinggal bagi para monyet. Karena jasanya, mereka menobatkannya sebagai raja, dan sejak saat itu, ia dikenal sebagai Raja Monyet. Meski hidup bahagia, Raja Monyet sering merenung tentang kefanaan hidup. Ia menyadari bahwa semua makhluk pasti akan tua dan mati, sehingga hatinya gelisah mencari jalan menuju keabadian. Suatu hari, ia meninggalkan kerajaannya untuk mencari seorang guru yang bisa mengajarkan rahasia panjang umur. Setelah bertahun-tahun mengembara, ia akhirnya menemukan seorang pertapa Taois sakti bernama Patriark Subhuti. Dengan kerendahan hati, ia memohon untuk menjadi murid. Subhuti yang kagum dengan semangatnya, akhirnya menerima sang monyet sebagai murid, lalu memberinya nama Sun Wukong, yang berarti murid Sun yang tercerahkan akan kehampaan. Di bawah bimbingan Subhuti, Sun Wukong belajar ilmu bela diri tingkat tinggi, seni mantra, serta kemampuan luar biasa seperti 72 perubahan yang memungkinkannya berubah menjadi berbagai bentuk makhluk atau benda dan awan terbang ajaib. Jin Do Yun yang membuatnya dapat melompat ribuan li dalam sekali gerakan. Ia berkembang sangat cepat, namun Subhuti akhirnya menyuruhnya pergi secara halus, karena menyadari ilmu sebesar itu bisa membawa masalah besar jika tetap berada di bawah asuhannya. Sun Wukong kembali ke Gunung Bunga dan Buah dengan ilmu barunya, melatih kawanan monyet dan menjadikan mereka lebih kuat. Namun, ia masih merasa kurang karena belum memiliki senjata yang sepadan dengan kekuatannya. Hal ini mendorongnya melakukan perjalanan baru menuju Istana Naga Laut Timur. Di sana, ia mendesak Raja Naga memberinya senjata. Mula-mula Raja Naga mencoba memberinya tombak, pedang, dan gada, tetapi semua dianggap terlalu ringan. Akhirnya, Sun Wukong menemukan sebuah batang besi raksasa, Rui Jingubang, yang bisa mengecil hingga seperti jarum dan membesar hingga sebesar gunung sesuai kehendak pemiliknya. Senjata ini dulunya adalah pilar penahan laut, tetapi kini menjadi miliknya. Sebagai tambahan, Raja Naga memberinya baju zirah emas, sepatu berjalan di awan dan topi emas. Dengan senjata dan perlengkapan ini, kekuatannya makin menakutkan. Dan ketika ia kembali ke Gunung Bunga dan Buah, ia benar-benar menjadi penguasa tak tertandingi. Setelah memperoleh Rui Jingubang dari Istana Naga Laut Timur, Sun Wukong kembali ke Gunung Bunga dan Buah dengan kekuatan dan kepercayaan diri yang jauh meningkat. Meskipun kuat, ia tetap diliputi kecemasan akan kefanaan. Suatu malam utusan dunia bawah datang dan membawanya ke hadapan Raja Yama untuk dicatat nasibnya. Di aula pengadilan ia melihat kitab kehidupan dan kematian, daftar yang mencatat kapan setiap makhluk lahir dan harus mati, lalu menyadari bahwa dirinya pun tercatat di sana. Marah menentang takdir, ia merebut kuas atau alat tulis para penjaga dan dengan sengaja menghapus namanya sendiri serta nama-nama semua monyet dari daftar itu. Perbuatan mengutak-atik catatan nasib ini memicu kemarahan Raja Yama yang segera melaporkan kejadian itu ke surga. Dari sinilah masalah Wukong menjadi urusan para dewa. Tindakan itu bukan sekadar keusilan ia mengutak-atik tatanan kosmik, sehingga respon surgawi menjadi serius. Kaisar Giok mencoba meredakan ketegangan dengan memanggil Wukong dan menawarkan jabatan supaya ia merasa dihormati, mulai dari posisi sederhana hingga posisi yang tampak lebih terhormat. Pada tahap awal Wukong dijadikan penjaga kandang kuda surgawi, sebuah tugas yang baginya hina dan menimbulkan rasa dipermalukan. Ia lalu merusak kandang dan pulang dengan amarah. Setelah peristiwa penghinaan itu, Wukong dengan angkuh menyatakan gelar barunya, Qitian Da Sheng Great Sage, equal to heaven, menantang otoritas surga secara terbuka. Kaisar Giok lalu mengerahkan pasukan untuk menertibkan dia. Langkah pertama mengutus pahlawan muda dan lincah, Naja, untuk menghadapi Wukong. Naja datang dengan peralatan khasnya roda api, tombak, dan gelang atau lingkar sakti siap menumpas pemberontakan. Pertarungan Naja dan Wukong berlangsung sengit melintasi darat, udara, dan laut. Keduanya sama kuat,
sehingga Naja tidak sanggup menundukkan sang kera sendirian. Menyadari Naja belum cukup, surga mencoba pendekatan lain dengan memberi Wukong jabatan di kebun buah persik agar ia dihargai dan dikendalikan secara halus. Alih-alih merasa terikat, Wukong memanfaatkan posisi itu untuk memperkuat keabadiannya. Ia menyelinap ke kebun persik dan memakan buah-buah keabadian berulang kali. Lebih jauh lagi, ia menyusup ke pesta para dewa dan meneguk anggur surgawi yang mengandung esensi langit. Lalu mencuri beberapa eliksir atau ramuan keabadian dari gudang alkimia milik Laozi. Kombinasi buah persik, anggur surgawi, dan eliksir membuat tubuhnya makin tahan lama dan kebal terhadap berbagai racun, serta kerusakan visi ia berubah dari pemberontak menjadi makhluk yang sangat sulit diberantas. Pencurian sumber-sumber keabadian ini memperparah kemarahan surga dan memaksa mereka mencari tokoh yang lebih kuat untuk menanganinya. Dengan ancaman yang kian menggunung, Kaisar Giok mengutus seorang dewa perang yang lebih mumpuni. Erlang Shen terkenal karena ketangkasan, strategi, dan mata ketiga yang mampu melihat kebenaran di balik ilusi. Surga berharap Erlang Shen dapat mematahkan kelincahan Wukong yang selama ini sering lolos dari jebakan berkat transformasi dan awan terbangnya. Dengan demikian berakhirlah tahap pendekatan diplomatik perang. Terbuka kini menjadi satu-satunya pilihan surga. Keputusan ini membuka babak lebih brutal yang berujung pada pertempuran epik. Erlang Shen tiba dengan reputasi ganas. Selain mahir bertempur, ia memiliki mata ketiga yang mampu menembus ilusi dan melihat perubahan wujud Sun Wukong. Ketika mereka berhadapan, kedua tokoh saling adu kebolehan Wukong mengandalkan 72 transformasi dan tongkat Rui Jinggubang. Sementara Erlang memakai tombak, teknik bertarung, dan pengamatan mata ketiganya. Duel itu menjadi tontonan hebat. Mereka berganti rupa menjadi binatang atau objek, berkelahi di langit, darat, dan laut, dan saling mencoba memecah pertahanan lawan. Meski Wukong sangat lincah, Erlang perlahan menutup celah dengan melihat pola transformasi dan membaca tipu daya. Wukong mulai tertekan ketika jelman-jelman tak lagi menipu lawan. Pertarungan tak kunjung menghasilkan kemenangan mutlak bagi surga, sehingga para dewa memutuskan memanggil Laozi untuk menggunakan alat-alat alkimia yang lebih ekstrem. Hadirnya Laozi menandai peralihan dari duel semata ke strategi penjeratan dan penindasan. Laozi membawa peralatan alkimia sakti, jaring emas, rantai besi surgawi, dan rencana untuk menggunakan tungku peleburan guna meluluhkan atau mencabut kekuatan yang tidak wajar. Kombinasi taktik Erlang Shen dan perangkat Laozi akhirnya berhasil menjebak Wukong. Ia ditangkap dengan jaring emas dan diborgol oleh rantai yang diberkati. Para dewa kemudian membawa Wukong ke ruang peleburan, menempatkannya di atas tungku yang disulut api alkimia berkekuatan sangat tinggi. Tujuan awalnya adalah meluruhkan kekuatan aneh Wukong, atau bahkan memusnahkannya bila mungkin. Namun tubuh Wukong yang sebelumnya sudah terisi oleh buah persik dan eliksir bereaksi terhadap panas itu secara tak terduga. Alih-alih hancur, proses peleburan mengubah dan mematangkan aspek-aspek tertentu dalam tubuhnya. Selama 49 hari di dalam tungku, ia mengalami penderitaan luar biasa yang pada akhirnya menghasilkan perubahan fisik permanen. Ketika Wukong keluar dari tungku, bulu Bronia berubah menjadi emas mengkilap yang tahan panas, dan matanya memperoleh kekuatan baru mata yang bisa menyingkap ilusi dan melihat kebenaran di balik kamuflase. Inilah yang kemudian disebut mata emas atau mata api. Transformasi ini membuat Wukong lebih berbahaya. Bukan hanya lincah, tetapi kini juga lebih sukar ditipu dan lebih tahan serangan langsung. Kondisi itu membuat para dewa semakin frustrasi karena teknik-teknik konvensional tidak berhasil menghentikannya. Wukong tampak malah semakin kuat setelah semua upaya penghukuman. Karena semua upaya surga belum menuntaskan masalah, Kaisar Giok meminta bantuan tertinggi, Buddha dari Barat. Intervensi Buddha bukan untuk bertempur biasa, melainkan untuk memberikan ujian kebijaksanaan yang hanya bisa diselesaikan oleh kebijaksanaan supranatural. Buddha datang ketika surga benar-benar tidak mampu menaklukkan Sun Wukong. Kaisar Giok akhirnya memohon pertolongannya. Wukong, dengan kesombongan yang meledak, menantang Buddha secara langsung. Ia berkata bahwa tidak ada makhluk, bahkan surga, yang bisa mengikat atau menahannya. Buddha, dengan ketenangan yang penuh wibawa, hanya mengangkat satu tangan dan berkata bahwa jika Wukong bisa melompat keluar dari telapak tangannya, maka ia akan diakui sebagai penguasa surga. Mendengar itu, Wukong tertawa keras
merasa tantangan itu terlalu mudah. Dengan awan ajaib, ia segera melompat dan terbang sejauh yang bisa ia capai. Wukong terbang ribuan li, menembus awan dan bintang-bintang, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat luas yang penuh kabut kosmik. Di hadapannya berdiri 5 tiang raksasa yang menjulang ke langit. Tampok Siulolala menandai ujung semesta. Yakin bahwa ia sudah mencapai batas kosmos, Wukong ingin meninggalkan bukti keperkasaannya. Ia menuliskan namanya di salah satu pilar dengan goresan besar. Sun Xingje sampai di sini. Tidak cukup dengan itu. Ia juga buang air kecil di dasar pilar sebagai penghinaan terakhir untuk menunjukkan betapa ia menganggap remeh tantangan itu. Dengan puas, ia kembali melompat kembali ke arah semula. Begitu tiba di hadapan Buddha, Wukong dengan sombong menyatakan bahwa ia sudah menempuh perjalanan ke ujung dunia. Namun, Buddha hanya tersenyum tenang. Ia lalu membuka tangannya, dan semua dewa terkejut melihat bahwa di salah satu jarinya tertulis coretan nama Wukong, dan baunya pun masih jelas karena perbuatannya. Wukong terperanjat, menyadari bahwa ia sejak awal tidak pernah keluar dari telapak tangan Buddha. Namun, rasa malu itu segera tertutup oleh amarah, dan ia mencoba menyerang Buddha dengan tongkat emasnya. Serangannya tidak mengenai apa-apa, karena Buddha telah menggerakkan tangannya ke atas. Dengan satu gerakan, Buddha membalik telapak tangannya dan menjatuhkan Wukong ke tanah. Seketika gunung raksasa terbentuk, dikenal sebagai Gunung 5 Elemen, yang menindih tubuh Wukong. Gunung itu bukan sekadar batu, tetapi wujud dari logam, kayu, air, api, dan tanah 5 unsur dunia yang mengikat jiwa serta raga. Di puncaknya, sebuah jimat suci dipasang oleh Buddha sendiri agar ia tidak dapat lolos. Sejak itu, Sun Wukong terjebak di bawah gunung, tak berdaya meski tubuhnya abadi. Ia hanya bisa menunggu ratusan tahun, menanti saat takdir memberinya kesempatan untuk ditebus. Setelah berabad-abad terkurung di bawah Gunung 5 Elemen, Sun Wukong tak lagi mampu bergerak bebas. Meski tubuhnya abadi karena buah persik, eliksir, dan tungku lauzi, ia tetap terpenjara oleh jimat Buddha. Sementara itu, di daratan, dinasti Tang di Tiongkok diliputi kekacauan spiritual. Kaisar Tang Taisong mendapat titah dari langit untuk mengirim seorang biksu suci guna menjemput kitab suci dari barat. Tugas ini jatuh pada biksu muda bernama Tang Sanzang yang dikenal karena kemurnian hati dan keteguhannya. Perjalanannya menjadi awal dari misi besar untuk membawa ajaran Buddha sejati kembali ke Tiongkok. Tang Sanzang memulai perjalanan panjangnya dengan perlindungan dari Buddha dan dewa-dewa. Ketika ia melewati lembah di kaki Gunung 5 Elemen, ia mendengar suara aneh. Itu adalah suara Sun Wukong yang sudah lama menunggu kesempatan. Wukong memanggil biksu itu, menjelaskan bahwa dirinya adalah makhluk sakti yang dulu memberontak pada surga, namun kini terpenjara karena kesombongan. Ia memohon agar Sanzang melepaskannya, berjanji untuk melindungi sang biksu sepanjang perjalanan. Awalnya, Tang Sanzang ragu karena kisah masa lalu Wukong yang penuh kekacauan, tetapi belas kasihnya membuat ia mau mendengarkan. Dengan doa khusus dan izin dari Bodhisattva Guanyin, Tang Sanzang berhasil mengangkat jimat yang menahan Wukong. Sang Raja Monyet pun bebas setelah ratusan tahun. Namun, Guanyin mengetahui tabiat liar Wukong dan memberi Tang Sanzang sebuah jimat lain berupa mahkota emas. Mahkota itu ditempatkan di kepala Wukong. Jika ia melawan atau berbuat jahat, Tang Sanzang hanya perlu melafalkan mantra, dan mahkota itu akan mengencang menimbulkan rasa sakit luar biasa. Dengan cara ini, kekuatan besar Wukong bisa dikendalikan agar tidak kembali ke sifat lamanya. Meski awalnya merasa ditipu dan marah karena mahkota itu, Wukong akhirnya menerima perannya sebagai pelindung. Ia bersumpah setia mendampingi Tang Sanzang dalam perjalanan menuju barat. Dari sini dimulailah kisah utama Journey to the West, yaitu perjalanan penuh bahaya melintasi ribuan li, berhadapan dengan siluman, iblis, dan rintangan dari manusia maupun dewa. Tang Sanzang berjalan dengan keyakinan suci, sementara Wukong dengan kekuatan dan kecerdikannya menjadi pedang dan tameng sang biksu. Bersama mereka melangkah ke babak baru yang akan mempertemukan mereka dengan kawan-kawan seperjalanan lainnya. Dalam perjalanan panjangnya, Tang Sanzang dan Sun Wukong menghadapi banyak gangguan dari roh jahat yang ingin memakan daging sang biksu, karena dipercaya dapat memberi keabadian. Namun, mereka juga mulai bertemu dengan makhluk yang kelak akan menjadi sahabat seperjalanan. Salah satunya adalah Zhu Beiji,
yang awalnya bukan siluman biasa, melainkan seorang jenderal surgawi bernama Tian Peng Yuan Shuai, pemimpin pasukan angkatan air. Ia diasingkan dari surga karena melakukan kesalahan besar, yaitu mabuk dan mencoba menggoda Dewi Bulan, Cheng. Sebagai hukuman, ia dijatuhkan ke bumi dan bereinkarnasi dalam wujud setengah manusia, setengah babi, dengan moncong dan telinga besar. Dalam wujud barunya, Beiji sempat mengacau di dunia manusia. Ia memanfaatkan kekuatannya untuk menguasai sebuah desa. Bahkan, menikahi seorang gadis desa dengan cara paksa. Penduduk sangat ketakutan, namun tidak berdaya melawan siluman babi yang gemuk tapi kuat ini. Ketika Tang Sanzang dan Wukong sampai di desa tersebut, mereka mendengar keluhan warga dan memutuskan menghadapi Beiji. Wukong segera menantangnya, dan pertarungan besar terjadi. Beiji menggunakan garu 9 gigi sebagai senjata, sedangkan Wukong dengan tongkat emasnya. Keduanya bertarung dengan sengit, hingga akhirnya Guanyin turun tangan untuk menghentikan pertempuran. Guanyin menjelaskan kepada Beiji bahwa ia sebenarnya sudah ditakdirkan untuk ikut dalam perjalanan suci ke barat. Ia diperintahkan untuk melindungi Tang Sanzang, menebus dosanya, dan pada akhirnya mencapai pencerahan. Beiji yang awalnya keras kepala akhirnya setuju, meskipun sifat malas dan rakusnya tetap melekat. Ia bergabung dengan rombongan, namun sejak awal sering bertengkar dengan Wukong. Hubungan mereka penuh canda, sekaligus konflik, karena Wukong kerap mengejek Beiji yang lamban, sementara Beiji iri dengan kehebatan Wukong. Meskipun begitu, dalam hati ia tetap setia melindungi gurunya. Dengan kehadiran Beiji, rombongan Tang Sanzang menjadi lebih berwarna. Wukong yang cerdas dan gesit kini berdampingan dengan Beiji yang rakus tapi setia, menciptakan keseimbangan unik dalam kelompok. Tang Sanzang mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan moral yang melibatkan berbagai tabiat manusia. Dengan 2 pelindung di sisinya, ia melanjutkan perjalanan menuju barat. Tak menyadari bahwa mereka masih akan bertemu dengan sahabat penting lainnya yang kelak melengkapi kelompok ziarah suci. Setelah melalui berbagai rintangan bersama Beiji, rombongan Tang Sanzang tiba di sebuah sungai luas dan deras yang dikenal berbahaya. Airnya keruh, arusnya kuat, dan sering terdengar suara aneh dari dalam. Warga sekitar menekat nakuti mereka dengan cerita bahwa sungai itu dijaga oleh siluman ganas bernama Xiao Wujing. Ia dikenal sebagai siluman pemakan manusia yang hidup di dasar sungai, dan tak terhitung jumlah pelancong yang menjadi korbannya. Tang Sanzang ketakutan, tetapi Wukong dan Beiji bersiap menghadapi makhluk itu jika ia benar-benar muncul. Xiao Wujing sendiri sebenarnya bukan siluman sejak awal. Ia dulunya adalah seorang jenderal di surga, bergelar Curtain Lifting General, yang bertugas memegang tirai di istana surgawi. Namun, ia dihukum karena kesalahan kecil, yakni secara tidak sengaja memecahkan sebuah guci kristal milik Kaisar Giok. Sebagai akibatnya, ia diasingkan ke bumi dan berubah wujud menjadi makhluk menyeramkan, dengan wajah gelap, gigi runcing, dan tubuh kekar. Sejak saat itu, ia tinggal di sungai, memakan manusia yang menyeberang, hingga mendapat reputasi menakutkan. Ketika Tang Sanzang dan murid-muridnya ingin menyeberang, Xiao Wujing pun muncul untuk menyerang. Pertarungan pun terjadi antara dirinya melawan Wukong dan Beiji. Wujing menggunakan tongkat pedang bulan sabit sebagai senjata, bergerak dengan kekuatan besar, meski tampak lamban. Pertarungan berlangsung sengit, namun sebelum ada yang terluka parah, Guanyin kembali turun tangan. Ia menegur Wujing dan mengingatkannya bahwa hidupnya di dunia fana hanyalah hukuman sementara. Guanyin juga mengungkap bahwa Wujing sudah ditakdirkan menjadi murid Tang Sanzang untuk menebus dosanya. Mendengar hal itu, Xiao Wujing berlutut dan meminta pengampunan. Ia pun menerima perintah untuk menjadi pelindung Tang Sanzang, sama seperti Wukong dan Beiji. Meski tidak secerdas Wukong atau selucu Beiji, Wujing memiliki sifat yang tenang, setia, dan dapat diandalkan. Ia lebih sabar daripada Beiji dan sering menjadi penengah saat Wukong dan Beiji bertengkar. Dengan masuknya Wujing, rombongan Tang Sanzang kini hampir lengkap. Perjalanan mereka terus berlanjut melewati sungai besar itu dengan selamat sambil menghadapi tantangan-tantangan yang makin berat di sepanjang jalan menuju barat. Setelah melewati sungai besar bersama Xiao Wujing, rombongan Tang Sanzang melanjutkan perjalanan menuju barat. Namun, tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah wilayah pegunungan yang tampak sepi, penuh kabut dan hawa aneh. Di sana, mereka mendengar kabar tentang seekor naga yang diturunkan dari surga karena melakukan kesalahan.
naga itu berubah menjadi siluman buas, hidup di pegunungan, dan sering menyerang orang yang lewat. Ketika rombongan Tang hendak beristirahat, naga tersebut muncul dengan bentuk raksasa, mengeluarkan napas api, dan menatap Tang Sanzang sebagai mangsa berikutnya. Naga itu sejatinya adalah putra naga dari Laut Barat, seorang bangsawan naga yang dihukum karena membakar mutiara pusaka ayahnya. Sebagai hukuman, ia diusir dari istana naga dan ditakdirkan menunggu rombongan Tang Sanzang. Namun karena hatinya dikuasai amarah, ia sempat melanggar aturan dan ingin memangsa Tang. Sun Wukong segera maju, menghalangi naga itu dengan Rui Jingubang. Pertarungan terjadi dengan sengit, di mana naga melawan monyet dengan api dan awan. Sementara Wukong mengandalkan kecepatan serta kekuatan tongkatnya. Namun, meski kuat, naga itu tidak dapat menandingi kelicikan Wukong. Saat pertarungan semakin memanas, Guanyin sekali lagi turun tangan. Ia menegur naga tersebut dan mengingatkan takdirnya. Ia harus menjadi tunggangan Tang Sanzang agar bisa menebus dosa dan kelak memperoleh kebajikan. Naga itu merasa malu dan akhirnya tunduk pada perintah Guanyin. Dengan mantra sakti, Guanyin mengubah naga itu menjadi seekor kuda putih gagah. Tang Sanzang yang sebelumnya kehilangan kudanya akibat dimakan naga, kini mendapatkan pengganti yang jauh lebih istimewa. Sejak saat itu, kuda putih ini menjadi bagian penting dari rombongan. Kuda putih bukanlah tunggangan biasa. Ia memiliki kekuatan naga dalam wujud kuda, sehingga sanggup menyeberangi sungai besar, menahan beban berat, dan berlari cepat tanpa kena lelah. Meski wujudnya sederhana, ia adalah makhluk suci yang menjaga kesetiaan pada tuannya. Dengan bergabungnya kuda putih, rombongan Tang Sanzang akhirnya lengkap. Tang Sanzang sang guru, Sun Wukong si pelindung utama, Zhu Beiji yang kuat sekaligus kocak, Shao Wujing yang sabar, dan kuda putih yang setia. Bersama-sama, mereka melanjutkan perjalanan penuh rintangan menuju barat untuk mengambil kitab suci. Setelah rombongan Tang Sanzang lengkap, perjalanan suci mereka segera menghadapi rintangan nyata. Iblis dan siluman yang mendengar kabar tentang daging Tang Sanzang yang diyakini memberi keabadian, mulai merencanakan serangan. Salah satu tantangan awal yang terkenal adalah pertemuan dengan Raja Iblis Makan yang berusaha menculik sang biksu. Wukong dengan cepat turun tangan, menggunakan tongkat Rui Jingubang dan teknik transformasinya untuk menaklukkan lawan. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi iblis akhirnya tewas oleh kekuatan Wukong. Kejadian ini memperlihatkan peran penting Wukong sebagai perisai utama rombongan. Namun, tidak semua masalah datang dari luar. Seringkali konflik juga muncul di dalam rombongan sendiri. Zhu Beiji dengan sifat rakus dan malasnya sering membuat perjalanan melambat. Ia kerap mengeluh, mencari makanan berlebih, atau bahkan mencoba menipu untuk menghindari kerja keras. Hal ini sering membuatnya berselisih dengan Wukong yang tidak sabar dengan kelemahan Beiji. Pertengkaran antara keduanya menjadi bagian berulang dalam perjalanan. Walau demikian, dalam situasi darurat, Beiji tetap menunjukkan kekuatan fisiknya yang besar. Tang Sanzang, meskipun suci, seringkali terlalu polos dan mudah ditipu oleh iblis yang menyamar. Banyak kali ia mempercayai penampilan makhluk yang berpura-pura sebagai manusia baik atau biksu lain. Wukong yang curiga biasanya langsung ingin membunuh penyamar tersebut, namun ditentang oleh Tang Sanzang yang menganggap tindakannya kejam. Hal ini membuat Wukong beberapa kali diusir sementara dari rombongan karena dianggap membunuh tanpa alasan. Dalam momen seperti itu, Beiji biasanya memperkeruh keadaan dengan menghasut. Tetapi ketika Wukong tidak ada, rombongan selalu jatuh dalam bahaya lebih besar. Salah satu contoh terkenal adalah ketika Tang Sanzang hampir ditelan oleh iblis karena menolak percaya pada peringatan Wukong. Baru setelah diselamatkan pada saat terakhir, ia menyadari kebenaran. Meski demikian, sifat polosnya tidak hilang dan sering menjadi sumber masalah sepanjang perjalanan. Hubungan antara guru dan murid ini memperlihatkan ketegangan antara belas kasih Buddha dan realitas keras menghadapi kejahatan. Wukong perlahan belajar menahan amarahnya, sementara Tang Sanzang belajar mempercayai muridnya lebih dalam. Rangkaian tantangan awal ini menjadi dasar pembentukan dinamika rombongan dalam menghadapi ujian lebih berat di kemudian hari. Salah satu ujian paling terkenal dalam perjalanan adalah pertemuan dengan siluman putri tulang putih atau Bai Gujing. Iblis ini sangat licik, mampu berubah wujud menjadi manusia cantik untuk menipu Tang Sanzang. Ia ingin menangkap biksu dan memakan dagingnya demi memperoleh keabadian. Sun Wukong segera mencurigai penyamarannya
sebab mata emasnya dapat melihat kebenaran di balik ilusi. Tanpa ragu ia menyerang dan menghancurkan wujud palsu sang iblis. Namun Tang Sanzang yang tidak bisa melihat kenyataan, menganggap Wukong telah membunuh manusia tak berdosa. Bai Gujing tidak menyerah setelah gagal pertama kali. Ia kembali menyamar, kali ini sebagai seorang perempuan tua yang mengaku mencari cucunya. Sekali lagi, Wukong mengetahui kebenarannya dan menyerangnya. Tubuh palsu itu kembali hancur, dan iblis melarikan diri. Tang Sanzang yang melihatnya marah besar, karena ia mengira muridnya telah membunuh orang tua yang tak bersalah. Ketegangan antara guru dan murid pun semakin memuncak. Beiji memanfaatkan keadaan itu untuk membujuk Tang Sanzang agar mengusir Wukong. Iblis itu mencoba ketiga kalinya. Kali ini dengan wujud pria tua yang tampak lemah. Pola yang sama terulang. Wukong mengenali kebenaran, menyerang, dan mengalahkan wujud penyamaran. Namun Tang Sanzang benar-benar tidak percaya lagi pada muridnya. Ia membacakan mantra kendali, membuat mahkota emas menyiksa kepala Wukong. Merasa terhina dan ditolak, Wukong akhirnya diusir dari rombongan. Tanpa Wukong, Tang Sanzang merasa kehilangan pelindung paling kuatnya, namun ia tetap keras kepala. Beiji berpura-pura setia, meski sebenarnya lebih malas dari biasanya. Siluman tulang putih yang tidak lagi mendapat halangan menyerang dengan kekuatan penuh dan hampir menculik Tang Sanzang. Situasi gawat ini membuat biksu menyadari betapa pentingnya Wukong. Akhirnya, setelah diselamatkan kembali oleh Wukong yang diam-diam mengawasi, Tang Sanzang sadar akan kesalahannya. Hubungan mereka perlahan membaik, meskipun masalah serupa terus berulang. Ujian ini menjadi simbol kerasnya jalan menuju pencerahan, penuh tipu daya, kesalahpahaman, dan perlunya kepercayaan mendalam. Di salah satu titik perjalanan, rombongan Tang Sanzang melewati hutan lebat yang disebut Gunung Pansi. Di sini tinggal 7 siluman berbentuk perempuan cantik yang sebenarnya adalah iblis laba-laba. Mereka dikenal dengan kekuatan sihir luar biasa, mampu menyamar dengan wajah jelita dan memanipulasi manusia. Tujuan mereka jelas, menangkap Tang Sanzang karena dagingnya diyakini memberi keabadian. Ketujuh siluman ini menyusun rencana dengan berpura-pura sebagai gadis-gadis baik hati yang sedang dalam kesulitan. Tang Sanzang yang polos segera mempercayai mereka, meskipun Sun Wukong merasa ada yang janggal. Ketika rombongan beristirahat, para siluman mulai menunjukkan tipu muslihatnya. Mereka menyajikan makanan dan minuman beracun yang bertujuan melemahkan para murid. Zhu Beiji, dengan sifat rakusnya, langsung memakan hidangan tanpa curiga. Tak lama kemudian, ia merasa tubuhnya lemah dan jatuh ke dalam jebakan jaring laba-laba raksasa. Xiao Jing juga hampir terperangkap, tetapi berhasil bertahan sedikit lebih lama karena kewaspadaannya. Tang Sanzang, seperti biasa, tetap tidak menyadari bahaya besar di depan mata. Hanya Wukong yang benar-benar waspada sejak awal. Sun Wukong langsung menyerang, tetapi 7 siluman itu bukan lawan biasa. Mereka bekerja sama dengan sangat kompak, menggunakan jaring laba-laba besar yang terbuat dari sutra sakti. Jaring ini tidak mudah diputus, bahkan dengan senjata tajam sekalipun. Wukong sempat terjebak sesaat. Namun dengan kekuatannya, ia berubah menjadi bentuk kecil untuk lolos. Ia kemudian memanggil kekuatan sihir api untuk membakar jaring itu, membuat para siluman panik. Pertarungan berlangsung sengit karena siluman-siluman tersebut bisa mengubah tubuh mereka menjadi laba-laba raksasa dengan racun mematikan. Setelah pertempuran panjang, Wukong akhirnya membunuh beberapa dari mereka dengan tongkat emasnya. Namun, sebagian berhasil melarikan diri. Tang Sanzang sempat menegur Wukong karena tindakannya dianggap terlalu kejam, meskipun jelas bahwa nyawa mereka hampir melayang. Zhu Beiji yang baru pulih dari racun masih mencoba membela diri, meski sebelumnya dialah yang paling ceroboh. Xiao Jing tetap diam dan menjaga ketertiban, memastikan sang guru aman. Dari peristiwa ini, jelas terlihat betapa pentingnya kewaspadaan Wukong dan betapa rapuhnya rombongan tanpa dirinya. Dalam perjalanan, rombongan Tang Sanzang terhenti di hadapan sebuah sungai besar yang dikenal sebagai Sungai Api. Sungai ini tidak berisi air, melainkan api yang menyala tanpa henti. Tidak ada jembatan atau jalan memutar, sehingga mereka harus menemukan cara untuk memadamkan api agar bisa melanjutkan perjalanan. Menurut penduduk setempat, hanya kipas besi ajaib milik Putri Kipas Besi yang dapat memadamkan api. Mendengar hal ini, Sun Wukong menawarkan diri untuk menemui sang putri dan meminjam kipasnya. Putri Kipas Besi adalah istri dari Raja Banteng, salah satu siluman terkuat
dan juga mantan sahabat Sun Wukong. Namun hubungan mereka retak sejak Wukong memberontak di surga. Ketika Wukong datang memohon kipas, Putri Kipas Besi menolak dengan kasar karena dendam lamanya. Bahkan ia menggunakan kipas tersebut untuk meniup Wukong jauh hingga tersungkur berkali-kali. Tidak menyerah, Wukong menyamar menjadi anaknya sendiri untuk menipu sang putri. Namun penyamarannya terbongkar. Pertarungan sengit pun terjadi antara Wukong dan Putri Kipas Besi. Situasi semakin rumit ketika Red Boy, putra Raja Banteng dan Putri Kipas Besi, ikut campur. Red Boy dikenal sebagai siluman yang sangat kuat, memiliki kekuatan mengendalikan api somadi, api suci yang tidak bisa dipadamkan dengan air biasa. Ia sebelumnya sempat mencoba menculik Tang Sanzang untuk memakan dagingnya, tetapi gagal berkat campur tangan Guanyin Bodhisattva. Kini, ia membantu ibunya melawan Sun Wukong. Pertarungan berlangsung sengit, dengan Red Boy melepaskan api somadi yang bahkan hampir melukai Wukong. Guanyin kembali turun tangan dan akhirnya menundukkan Red Boy, menjadikannya muridnya dan memberi nama baru, San Cai. Setelah Red Boy ditaklukkan, Wukong kembali menghadapi Putri Kipas Besi dan Raja Banteng. Raja Banteng yang dulunya bersahabat dengan Wukong, kini menjadi musuh bebuyutan karena ia tidak mau membantu perjalanan suci rombongan. Pertarungan antara dua siluman besar ini mengguncang bumi dengan kekuatan tongkat emas melawan tanduk raksasa Raja Banteng. Pada akhirnya, Wukong berhasil merebut kipas besi dengan bantuan para dewa. Dengan kipas itu, api sungai api akhirnya dipadamkan, membuka jalan bagi rombongan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, perseteruan Wukong dengan keluarga Raja Banteng meninggalkan luka mendalam yang terus diingat hingga akhir kisah. Setelah menghadapi 99 kali ujian dan rintangan sepanjang perjalanan, rombongan Tang Sanzang akhirnya sampai di India, di biara tempat tinggal Buddha Shakyamuni. Mereka disambut oleh banyak bodhisattva, arhut, dan para dewa yang menunggu kedatangan mereka. Tang Sanzang dipimpin ke hadapan Buddha yang sudah mengetahui seluruh perjalanan mereka. Buddha memuji kesabaran, ketabahan, dan keberanian rombongan. Meskipun mereka sering menghadapi pertengkaran, godaan, dan perpecahan, perjalanan panjang itu diakui sebagai pengujian spiritual yang mendewasakan semuanya. Bukan hanya sang guru, tetapi juga para muridnya. Tang Sanzang menyampaikan niat sucinya untuk membawa kitab suci kembali ke Tiongkok. Buddha kemudian memberikan gulungan kitab suci kepada Tang Sanzang. Namun, awalnya kitab itu kosong, tanpa tulisan. Hal ini adalah ujian terakhir, menunjukkan bahwa kitab suci tidak bisa dimiliki dengan mudah tanpa pengorbanan. Setelah Tang Sanzang dan murid-muridnya menunjukkan ketulusan hati dengan membayar hormat penuh, kitab itu akhirnya terisi dengan ajaran-ajaran Buddha yang sesungguhnya. Momen ini menjadi simbol puncak keberhasilan misi mereka. Mereka diberkati dan diberi restu untuk membawa kitab itu kembali ke Tiongkok. Dengan penuh sukacita, rombongan pun bersiap kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, para dewa membantu rombongan agar lebih cepat tiba di Tiongkok. Setelah sekian lama, mereka akhirnya kembali ke tanah air, membawa kitab suci yang selama ini diperjuangkan. Kitab itu kemudian disebarkan, menjadi sumber pencerahan dan ajaran moral yang abadi. Tang Sanzang dikenang sebagai biksu suci yang teguh hati. Sun Wukong yang dulu liar dan memberontak, kini berubah menjadi pelindung setia. Zhou Beiji meski tetap malas setelah belajar banyak tentang pengendalian diri, dan Shao Wujing tetap menjadi contoh kesetiaan dan ketekunan. Semua murid berkembang dari perjalanan panjang itu. Sebagai penghargaan atas pencapaian mereka, keempatnya dianugerahi gelar surgawi oleh Buddha. Tang Sanzang mencapai pencerahan dan menjadi Buddha bernama Buddha dari kelembutan emas. Sun Wukong diberi gelar Buddha yang setara dengan kebijaksanaan, melambangkan kebebasan dari sifat liar masa lalunya. Zhou Beiji tidak mencapai tingkat Buddha karena sifatnya yang masih penuh nafsu, tetapi ia tetap diberi posisi sebagai pengumpul altar pencerahan, menjaga biara suci. Shao Wujing mendapat gelar Arhut emas pasir, simbol kesetiaan dan ketekunannya. Dengan itu, kisah perjalanan ke barat berakhir, meninggalkan warisan sebagai legenda besar tentang kesetiaan, pengorbanan, dan pencarian pencerahan.